Ini kan tahun berapa? Ada yang mau tanya lagi yang lain? Saya tabung dulu nih. Kenapa kemarin dirombak, Mas? Gimana? Kenapa kemarin diperbaiki? Kapan? Ini kan infonya sudah tidak jadi salah satu keajaiban dunia lagi. Oke, alasannya karena? Nah itu saya mau Jadi gini, tanya. Pertama, seperti yang saya baca di sebuah data bahwa Candi Borobudur ini sudah berusia kurang lebih 1.200 tahun. Oke, Candi Borobudur dibangun di kisaran tahun 790 sampai 840, akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Yang membangun adalah kerajaan Mataram Buddha, Mataram kuno, Mataram Hindu-Buddha. Dinastinya bernama dinasti Sailendra. Oke, makanya candi ini bercorak agama Buddha, Prambanan bercorak agama Hindu. Ya, jadi Borobudur ini Buddha, Prambanan bercorak agama Hindu. Kira-kira duluan mana? Hindu lah. Hindu. Kita ngomong candinya lo ya, bukan Hindu Buddhanya lo ya. Justru malah duluan Borobudur. Ya, duluan Borobudur baru Candi Prambanan. Jadi dulu itu di dalam Mataram ada dua dinasti utama nih, Mataram Sailendra dan Mataram Sanjaya, Buddha dan Hindu. Ya, ketika Mataram Sailendra membangun candi ini, pecah peperangan, ada perang nih antara Mataram dan Sriwijaya. Gambangannya Jawa sama Sumatera. Ya, sama-sama kerajaan Buddha. Mereka perang. Lah, di tengah jalan kok Mataram mulai kalang kabut. Mau nggak mau mereka harus berkompromi dengan sebuah konflik. Jadi sebelum adanya perang ini udah ada konflik internal antara Mataram Sailendra dengan Mataram Sanjaya, antara Buddha dengan Hindu. Ya, untuk mengimbangi perlawanan Sriwijaya, mereka harus berdamai lewat jalur pernikahan. Wakil dari Sanjaya, Rakhi Pikatan menikah dengan wakil dari Sailendra bernama Pramudiawardhan, dinikahkan. Hindu dan Buddha dinikahkan, lalu mereka meneruskan pembangunan Borobudur, baru mulai membangun Candi Prambanan. Ini dulu baru Prambanan. Jadi Candi Prambanan dan Candi Borobudur sebagai candi lambang toleransi, lambang cinta kasih. Makanya kalau kita lihat Candi Borobudur, walaupun Candi Buddha, banyak ornamen Hindunya. Walaupun Prambanan Candi Hindu, banyak ornamen Buddhis, lambang toleransi di abad ke-9. Oke, terus ada yang tanya, ini udah pernah diperbaiki atau belum? Kok sampai dicabut sama 7 keajaiban dunia? Jujur, istilah 7 keajaiban dunia adalah istilah yang sangat bias sekali. Sangat-sangat bias, tidak jelas anggotanya siapa aja, yang buat siapa itu nggak jelas. Justru yang lebih penting adalah klaim dari UNESCO bahwa ini adalah warisan dunia. Karena kalau Anda masih ingat zaman saya sekolah terutama ya, ketika saya beli buku, beda penerbit, beda versi 7 keajaiban dunia ini. Oke, jadi kalau kita membahas sebuah istilah 7 keajaiban dunia nggak akan selesai nih. Karena setiap orang punya versi masing-masing. Dan kembali, istilah 7 keajaiban, 5 hal terpenting itu kan hal-hal yang paling suka sama orang Indonesia. Semua selalu di framing seperti itu. 5 paling, 7 paling, 8 paling, 3 paling. Makanya sekarang banyak konten kreator yang bikin istilah-istilah di YouTube seperti atau TikTok, 5 orang paling keren, 10 orang paling terkenal, kan gitu. Memang kita suka hal seperti itu, makanya dibuat seperti itulah buat branding pariwisata untuk marketing. Ya, untuk candi ini memang pernah dilakukan restorasi besar sebanyak 2 kali. Candi Borobudur pernah diperbaiki secara keseluruhan sebanyak 2 kali. Karena memang candi ini pernah ditinggalkan, candi ini pernah terbengkalai. Buktinya mana? Tuh, ada arca singa yang tidak selesai di sana, patung singa yang tidak selesai. Ya, yang bawah selesai, yang sana tidak selesai. Oke? Yang bawah selesai, yang sana tidak selesai. Dan itu kita temukan di bawah. Karena memang candi ini mulai ditinggalkan ketika Mataram kalah perang sama Sriwijaya. Mereka pindah ke Jawa Timur. Mungkin ke Kediri, nah, kita nggak tahu. Pindah ke Jawa Timur, membuat dinasti baru Mataram Isyana. Gak usah pakai Saraswati, Isyana aja. Mataram Isyana, yang nanti akan kalah perang lagi, ganti ke kerajaan Kahuripan, Kediri, Singosari hingga Majapahit. Ya, kembali lagi ke Mataram Islam di abad ke-18. Intinya orang-orang yang kalah perang, candinya terbengkalai, mereka pindah ke Jawa Timur. Sehingga di tahun 1814 tiba-tiba ada orang Inggris nih bikin buku yang ngeklaim saya telah menemukan Candi Borobudur. 1814. Ada yang tahu siapa orangnya? Clue pertama, orang siapa? Raffles. Pinter, Pak. Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur di area Semarang. Dia mendengar sebuah gosip
telah ditemukannya sebuah tumpukan batu yang berbentuk bukit di area Kedudukan Jogja. Karena dia pemimpinnya nih, dia gubernur deh, dia kirim anak buahnya untuk bersih-bersih. Ya, Jadi pas sudah Mas, semua ini murni batu lah ya, batu yang diukir dan tersusun. iya. Tidak ada semen-semen atau apa gitu. Dengarkan dulu, Pak. Dengarkan dulu. Oh. Ya. Dengarkan dulu. Biarkan saya ngomong sampai selesai dulu. Raffles mengirim anak buahnya untuk bersih-bersih. Dan ketika ditemukan memang candi ini seperti bukit saja. Benar-benar nggak seperti candi. Dengan kondisi tersebutlah kita mengalami 2 kali restorasi besar. Dan ketika restorasi itulah kita pakai semen. Karena bangunan asli Borobudur nggak pakai semen. Aslinya nggak pakai semen. Di abad ke-8 kita nggak pakai semen. Ya. Namun di tahap restorasi kita sudah pakai semen. Makanya Anda menginjak lantai saat ini pun pakai semen itu. Betul? Semua pakai semen. Dan ini bagian yang tidak menggunakan semen di sini. Dalamnya udah pakai beton.